Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.A.4.9 Aksi nyata modul 1.4 Sesi berbagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat oleh Elis Afrida, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Muslimat Al-Muhtadi 1. Berbagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat. 1. Menyampaikan materi inti budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-temanku, rekan sejawat dari PAUD Muslimat NU Al-Muhtadi 19 Agung. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi atau sharing hasil materi yang sudah saya peroleh mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dalam koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Marilah acara pada hari ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Moga-moga mendapatkan ridho dari Allah sehingga diberikan kelancaran pada hari ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Materi yang akan saya paparkan di LCD hari ini adalah bentuk video. Jadi nanti sudah ada pemaparan dari tayangan videonya, kita tinggal menyimak. Tetapi nanti untuk jeda beberapa sub materinya nanti akan saya berikan penguatan sedikit. Terus nanti di akhir saya juga mohon dari teman-teman untuk memberikan refleksi terkait materi yang sudah saya bagikan hari ini. Bisa dimulai ya Bu ya. Di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan cara 1. Menerapkan disiplin positif, 2. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, 3. Memahami posisi kontrol seorang guru, 4. Pembuatan keyakinan kelas, 5. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itulah tadi yang akan kita bahas hari ini, sub-subnya yaitu ada 5. Langsung kita lanjut mulai dari disiplin positif. Tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia antara lain motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekolah-sekolah itu kita kadangkala masih menerapkan hukuman. Ada juga agar anak itu disiplin, kita berikan dia penghargaan. Nah, yang nomor poin 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal. Kalau untuk yang nomor 3 itu motivasi internal. Di sini yang akan kita coba untuk tumbuh kembangkan. Biasanya kalau nomor 1, kalau lembaga atau sekolah masih menggunakan motivasi ini, biasanya
kalau ada anak yang kurang disiplin, biasanya anak akan mendapatkan hukuman. Kalau yang kedua, di lembaga yang masih memberikan poin motivasi perilaku yang nomor 2, biasanya agar anak disiplin itu biasanya anak-anak diberikan penghargaan. Jadi keinginan untuk melakukan disiplin itu bukan datang dari diri anak itu sendiri, tetapi ada dorongan atau motivasi eksternal. Tapi beda hal di poin yang nomor 3, motivasinya itu datang dari dalam diri siswa. Nah, caranya bagaimana? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Sebagai penghubung. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. 5. Sebagai Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghubung. Bila guru itu masih menerapkan hukuman fisik kepada murid yang melanggar aturan atau disiplin di sekolah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru itu memberikan sesuatu yang membuat anak itu merasa bersalah dengan ketidakdisiplinannya atau tidak mematuhi aturannya. Misal, guru itu nggak suka kalau kamu itu seperti itu. Anak itu jadi memiliki perasaan bersalah. Wah, aku menjadikan guruku itu nggak suka, tidak senang hati gara-gara padahal aku saya. Itu sebenarnya masih sering kita gunakan. Kemudian ada yang memposisikan guru itu sebagai teman. Jadi anak-anak itu dianggap teman. Jadi kita masuk ke dunianya anak. Kemudian 4 itu sebagai pemantau. Bedanya dengan penghukum. Kalau pemantau itu biasanya guru itu lebih mengingatkan pada konsekuensi bila anak itu tidak mentaati aturan di sekolah. Misal, kalau tadi sebagai penghukum ya, kalau anak itu datang terlambat misalnya, ya sudah, kamu sudah datang terlambat, kamu lari mengelilingi lapangan 3 kali, itu penghukum ya. Kalau sebagai pemantau misalnya, kamu datangnya terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya. Jadi kalau pemantau itu juga tetap menerapkan hukuman, tetapi hukumannya itu sudah disepakati sebelumnya. Artinya sudah ada kesepakatan antara guru dan perwakilan murid dan sudah menjadi aturan. Kalau anak datang terlambat itu biasanya terus kemudian diminta membaca juz amma berapa. Ada konsekuensinya ketika anak itu melakukan kesalahan. Nah, yang ideal ini yang nomor 5 yaitu sebagai manajer. Yang tadi kaitannya dengan motivasi internal, memberikan menyadarkan anak untuk mentaati aturan atau disiplin dari dalam dirinya sendiri. Saya lanjutkan slide-nya. manajer. Posisi kontrol yang diharapkan ada pada seorang guru adalah sebagai manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif yang berarti berhasil dicapai oleh murid. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, difahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang bertindak sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terdiri dari 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Internal pada diri anak untuk melakukan disiplin atau tidak melakukan kesalahan dengan dorongan dari dalam dirinya. Nah, yang dilakukan sebagai seorang manajer itu dilakukan melalui 3 tahap segitiga restitusi yang terdiri dari 3, yaitu 1, 2, 3. Menstabilkan identitas.
Ini dilakukan dengan menanyakan keadaan ketika anak melakukan pelanggaran. Misalnya ketika anak datang terlambat, anak itu ditanya mengapa datang terlambat, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah memberikan bahwa tindakan anak itu kan ada alasannya, Bu. Kadang anak itu datang terlambat itu karena membantu orang tuanya jualan misalnya. Nah, berarti kita tidak mutlak kita salahkan bahwa anak datang terlambat karena itu karena salah 100% tidak. Sebenarnya kita juga memberikan penghargaan karena dia sudah mau membantu orang tuanya. Tetapi kesalahannya itu harus tetap kita validasi bahwa semua orang itu juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan kamu juga sudah melakukan kebaikan, tapi kamu di sekolah juga melakukan kesalahan karena dengan datang terlambat. Nah, bagaimana caranya agar kamu itu bisa datangnya juga tepat waktu, juga tetap bisa membantu orang tuamu. Nah, solusi itu ditawarkan kepada anak sehingga anak itu memiliki dorongan internal dari dalam dirinya untuk besok lagi tidak melakukan kesalahan. Langsung kita lihat prakteknya nih. 2 hari kemarin, hari Kamis dan hari Jumat, saya melakukan praktek segitiga restitusi kepada peserta didik kita di PAUD Muslimat Al-Muhtadisat. Assalamualaikum. 2. Praktek segitiga restitusi. Nah, ini skenarionya langsung saya terangkan dengan singkat gitu saja. Jadi kasusnya itu Mbak Zakira itu sandalnya kan udah di rak sepatu. Kemudian Syafiq temannya meletakkan sandalnya di atas sandalnya Mbak Zakira. Jadinya kan marah. Nah, marahnya Mbak Zakira itu malah diolok-olok sama Syafiq karena raknya juga posisi berantakan dan banyak sandal yang ditumpuk saat itu. Tetapi kok nggak ada yang marah, hanya Mbak Zakira saja yang marah seperti itu. Jadi dia mengolok-olok. Kemudian saya meminta atau melakukan segitiga restitusi tadi, meminta Syafiq bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya, memperbaiki kesalahannya dengan cara dia menata sandal-sandal yang berantakan itu tadi sehingga sandalnya muat dan tidak ditumpuk lagi di sandal temannya. Ini video selengkapnya, silahkan disimak.
Terus bergerak-gerak terlihat muda itu temannya. Pakai kaos kaki katanya hilang sebelah. Kenapa hilang sebelah? Karena kalau meletakkan tidak pada tempatnya. Nah, itu kemudian dilakukan seketika restitusi dan akhirnya besoknya datang ke sekolah sudah memakai kaos kaki. Kita lihat tayangan selanjutnya. Pagi Mas Syafiq. Mas Syafiq, hari ini kamu datang ke sekolah tepat waktu. Tapi kenapa kamu bilang pakai kaos kaki sayang? Kenapa bisa seperti itu? Mas Syafiq, bukankah kalau kita pergi ke sekolah harus memakai sepatu dan kaos kaki? Untuk apa kita memakai sepatu dan kaos kaki? Benar, tapi hari ini kami tidak memakai kaos kaki. Bagus. Apa yang akan kamu lakukan agar kamu besok bisa memakai sepatu dan kaos kaki? Bagus. Di mana ibu sayang? Sekarang kamu boleh masuk ke dalam. Alhamdulillah, Mas Syafiq sudah pandai meletakkan kaos kaki pada tempatnya. Bagus. Silakan bermain Mas Syafiq. Ya. Teman-teman, aku sangat senang pada bulan ini. Saat aku membuat kesalahan, aku tidak diberi bunga sama Bu Neli. Aku minta berbuat nyata dengan caraku sendiri. Bu Elis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini skenarionya langsung Umpan balik dari rekan sejawat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru PAUD Matematika 1 mau merespon dari materinya Bu Elis. Begini Bu Elis ya, terkait dengan anak-anak yang kami hadapi setiap hari dengan hukuman itu ya. Kalau bagi saya ya, anak itu saya kira selama ini kok tidak ada yang merasakan hukum, ya. Karena mungkin kadang-kadang anak bilang, nanti itu loh ya, maaf ini prakteknya saya setiap hari ya. Duduk manis nanti tak video loh, kamu nanti tak kirimkan nomornya. Nggak apa-apa, malah gitu. Gimana kalau seperti itu sikapnya? Saya malah pengen sharing ini untuk mengatasi anak seperti itu gimana? Nah, maksud saya seperti guru kan nggak mungkin saya menghukum anak mencubit atau saya suruh gimana, kan nggak mungkin. Saya bilangin kayak gitu malah responnya begitu, nggak apa-apa. Tapi ada satu dua yang langsung duduk karena
takut mungkin kan nanti kalau saya bilangin sama mamanya kan pasti dimarahin di rumah. Nah mungkin di sini mamanya itu mungkin di rumahnya itu lebih menakutkan ya daripada kita. Memang kita bukan orang-orang yang menakutkan. Gitu ya. Ya itu saja sharing dari saya. Mudah-mudahan ada masukan dan semua materi dari Boris tadi alhamdulillah itu sudah mengena pada saya dan mudah-mudahan dapat kami terangkat setiap hari. Oke ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sungguh sebuah sharing atau pertanyaan yang bagus. Sesuai dengan teori yang tadi sudah saya sajikan dalam bentuk video, bahwa hal seperti itu kan sepertinya mengarah kepada hukuman gitu hukuman, tetapi anak kan tidak merasa terhukum gitu, karena menurutnya Bu Hol tadi orang tuanya lebih menakutkan ya daripada kita di sekolah seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan sesuai materi tadi dengan pendekatan restitusi ya. Jadi kita harus bisa membedakan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu kan berupa ketidaknyamanan yang ke fisik ya, ke arah fisik. Kalau konsekuensi itu akibat dari sebuah perbuatan yang melanggar, yang tidak sesuai dengan aturan dan harus ada aturan tertulisnya. Nah, dikembangkan lagi menjadi sebuah restitusi. Restitusi itu adalah pengembangan dari konsekuensi. Kalau konsekuensi dasarnya kan keaturan. Kalau restitusi itu keyakinan kelas tadi ya. Ada tadi materi tentang keyakinan kelas ya. Jadi hal apa yang baik dan tidak baik dilakukan gitu. Kalau kita menghadapi anak kan sering ya biasanya di sekolahan itu nggak mau duduk dalam lingkaran seperti itu. Kemudian main sendiri di pojokan lari-larian. Berarti anak itu belum menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Dia belum menyadari. Perlunya kita melakukan pendekatan restitusi, memberitahukan dia bahwa hal seperti itu loh tidak baik. Nah, restitusi seandainya kita menggunakan praktek segitiga restitusi pertama ternyata gak berhasil, kita bisa coba yang berikutnya dengan mungkin mengubah cara kita bicara, mengubah metodenya. Tetapi kalau dari metode materi yang sudah didapat memang cara pemecahan kasus-kasus anak yang melanggar itu adalah dengan segitiga restitusi. Kalau belum berhasil berarti kita gali apakah ada masalah dengan diri kita ketika kita melakukan praktik segitiga restitusi. Berarti harus lebih belajar lagi sampai kita berhasil ya, untuk menyadarkan anak yang melakukan kesalahan dan membuat anak tidak melakukan kesalahan atas dorongan dari dalam dirinya. Seperti itu Bu Hol, atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup atau bagaimana? Sudah puas Bu Hol? Terima kasih. Demikianlah tadi kegiatan sharing pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, ma'arida wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat.